adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Kemarin kita bahas bahwasanya Islam mensikapi budaya ataupun warisan adat kebiasaan jahiliyah itu ada 3. Yang pertama adalah al-iqrar, menetapkan apa yang sudah baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka dilanjutkan, ditetapkan. Tapi ada sebuah tambahan, bahwa mengamalkan adat kebiasaan tersebut bukan hanya sekedar nguri-uri warisan, ya, akan tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Al-iqrar. Kemudian yang kedua adalah al-islah. Artinya Islam memperbaiki sesuatu yang keliru. Sudah ada yang baik, tapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tidak diiyakan 100%, tidak pula dihapus 100%. Yang baik ditingkatkan, yang tidak baik dibuang. Al-islah. Kemudian yang ketiga adalah al-ibtal. Jadi 3 huruf hamzah. Al-iqrar, al-islah, dan al-ibtal, yaitu membatalkan, menghapus semua adat kebiasaan jahiliyah yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan adat istiadat. Ada berapa kaidah yang sudah kita bahas? Ada 5. Boleh minta tolong untuk diulang. Yang pertama, salah satu saja. Siapa? Salah satu saja. Sinten? Kok malah mendel sedoyo? Sinten? Monggo, tafadhol, barakallahu fik. Yang pertama, kaidah pertama. Kenapa? Oh, enggak. Ya, kaidah seputar adat istiadat. Yang hukum asal yang pertama itu. Ya. Oke, hukum asal adat istiadat adalah mubah. Sehingga dikatakan dalam sebuah bait syair, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji asariful ibahah. Wal aslu fi adatina al ibahah. Hukum asal dari perkara adat, perkara kebiasaan itu mubah. Hatta yaji asariful ibahah. Sampai ada dalil yang mengalihkan dari hukum mubah ke hukum yang lain. Barakallahu fik. Nomor 2. Kaidah kedua. Ya. Kemudian untuk menentukan apakah adat kebiasaan itu masih pada posisi hukum awal yaitu mubah atau sudah berpindah kepada hukum yang lain, itu perlu dalil syar'i untuk mengharamkannya, untuk tidak membolehkannya. Makanya dalam sebuah bait syair mengatakan, wasyar'u mizanul umuri kulliha wa syahidun li asliha wa far'iha. Wasyar'u mizanul umuri kulliha. Dalil-dalil syar'i, syariat itulah yang menjadi patokan, menjadi standar untuk semua perkara. Wasyar'u mizanul umuri kulliha wa syahidun li asliha wa far'iha. Dan menjadi tolak ukur untuk perkara-perkara yang usul, yang dasar, atau perkara-perkara yang furu' atau yang cabang. Jadi untuk menentukan apakah ini adat kebiasaan masih dalam posisi semula hukumnya mubah atau tidak, maka butuh dalil syar'i. Barakallahu fik. 3. Kok 4? 3 dulu. Oh enggak, bukan. Yaitu yang ketiga apa?
bahwa segala sesuatu adat istiadat yang sudah dihukumi syariat itu terlarang, maka dimanapun tempat tetap dilarang. Karena pelarangannya bukan dengan hukum adat, tapi dengan hukum syariat. Ya. Apabila ada satu adat kebiasaan di satu tempat, secara hukum syar'i itu haram hukumnya, maka di mana tempat pun, ya, kapanpun itu tetap dihukumi haram. Haramnya karena ada dalil syar'i yang mengharamkan, bukan, ya, disesuaikan dengan tempat atau kondisi. Enggak, nang kono haram, nang kene halal, enggak bisa. Kalau memang sudah ditetapkan adat kebiasaan itu haram secara syariat, maka dimanapun dan kapanpun tetap dihukumi haram. Yang keempat, ya, barakallahu fiik. Dianjurkan atau bahkan diperintahkan untuk meninggalkan, ya, adat kebiasaan yang mubah. Ditinggalkan ini adat kebiasaan yang mubah apabila di suatu tempat adat itu dianggap tidak baik. Ya, kita kemarin sampaikan bagi para pendatang. Mungkin di tempat asal kita adat kebiasaan itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja, nggak ada larangan dalam syar'i, tidak ada larangan syar'inya. Tapi ternyata ketika itu dipraktekkan di tempat di mana kita tinggal sekarang, kok nggak pantas, nggak bagus, nggak baik, ya maka ditinggalkan, ditinggalkan demi menjaga sifat muru'ah dan menghormati adat kebiasaan setempat, meskipun menurut adat kebiasaan tempat asal kita itu tidak apa-apa. Makanya pepatah mengatakan di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Nomor 4, nomor 5. Belum. Baru 4. Ya kan, baru 4. Saya juga ingatnya 4 oh. Ya. Yang kelima, yang kelima, ya. Terkadang kita dianjurkan untuk meninggalkan sebagian perkara yang mustahab. Perkara yang hukumnya mustahab, bukan wajib. Hukumnya sunnah, ya. Terkadang kita dianjurkan untuk meninggalkan sebagian perkara yang sunnah hukumnya. Dalam rangka apa? Untuk menghormati adat setempat. Ya, qad yusra'u tarkul mustahab mura'atan li'adatin nas walimaslahatin syar'iyyah. Terkadang dianjurkan untuk meninggalkan sebagian perkara yang hukumnya sunnah dalam rangka menghormati adat kebiasaan setempat dan untuk maslahat syar'iyyah. Maslahat syariah di sini seperti apa? Untuk takliful qulub, untuk melunakkan hati, untuk pendekatan, untuk membuka hati orang agar kita bisa masuk, untuk menasehati, untuk mengingatkan, untuk mendakwahi, untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Selama, ya, itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Hukumnya mustahab. Nah, makanya kita perlu mengetahui, ya, ajaran-ajaran Islam mana yang masuk kategori wajib dan mana yang masuk kategori mustahab. Sehingga ketika ada maslahat syar'iyah, untuk kepentingan dakwah, kita untuk sementara dianjurkan mengalah. Dianjurkan untuk mengalah. Isra popo, ini guru sunnah, tapi yang penting kita tidak meninggalkan 100%. Sementara saja. Sekali lagi sementara, enggak selamanya.
Tidak selamanya, hanya sebagai strategi dalam dakwah. Strategi dalam dakwah. Ini. Dan ini yang dilakukan oleh para juru dakwah. Dan ini yang terkadang kalau tidak dipahami dan dimengerti menjadi sesuatu yang dijadikan bahan omongan. Gerundelan di belakang. Kok iso ngono ya? Selama hukumnya mustahab loh ya, selama hukumnya mustahab, terkadang kita dianjurkan untuk apa? Meninggalkan sementara, bukan selama-lamanya, untuk maslahat syariah. Maslahat syariah, yaitu takliful qulub. Atau di antara masalah syariah yang lain adalah apa? Demi persatuan. Demi menjaga persatuan, ukhuwah. Karena yang namanya persatuan ukhuwah itu hukumnya wajib. Sementara perkara ini perkara sunnah. Yang wajib harus dikedepankan daripada yang sunnah. Ini yang terkadang di dalam lapangan terjadi kebalikannya. Demi menegakkan sesuatu yang sunnah hukumnya, yang wajib rusak. Yang wajib ditinggalkan. Yang wajib ditinggalkan. Ini. Ya. Sebagian orang kenceng. Tapi kan masalahnya ini masalah sunnah, bukan wajib. Sekali lagi kita berbicara tentang hukum fikih, ya, bukan sunnah dalam artian sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, kenceng ingin menegakkan ini, tapi ternyata merusak sesuatu yang sudah disepakati akan kewajibannya. Nah, oleh sebab itu dalam hal-hal seperti ini sering-seringlah kita itu berkonsultasi, berdiskusi dengan para ahli. Jangan bertindak sendiri, itu akan merusak. Akan buat ricuh nanti. Akan buat ribut nanti. Ya, apalagi urusan dengan adat itu berat loh, urusan dengan adat itu berat. Ya, sudah kemarin kita sampaikan ciri-ciri adat, karakteristik adat itu seperti apa? Susah. Ya. Ini. Kemudian kaidah yang keenam. Ya, kaidah yang keenam adalah la yutraku ma jaa bihi syar'u minal faraidi wal wajibat min ajli mura'ati adatin nas. Ini kebalikan yang kelima. Tidak boleh kita meninggalkan sesuatu yang wajib hanya gara-gara untuk menghormati adat kebiasaan setempat. Nek sing wajib ora entuk, tetap wajib harus ditegakkan. Karena yang namanya wajib kalau ditinggalkan dosa. Tapi beda dengan yang kaidah kelima tadi, sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Sekali lagi ini kita membahas dalam definisi fikih loh ya. Ini. Makanya untuk perkara-perkara yang wajib kita harus tegas. Kita harus tegas. Jangan ya yang wajib kita kalahkan. Demi apa? Demi menjaga keharmonisan hubungan bermasyarakat. Enggak. Kadang kita kebalik-balik ini. Kebalik-balik. Untuk menegakkan yang sunnah kita sampai mengorbankan yang wajib. Tapi untuk ya hidup bermasyarakat, bertetangga, kita ninggalkan yang wajib. Kita ninggalkan yang wajib. Nah ini, maka hal-hal yang seperti ini perlu dipahami. Ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Kemarin kita membahas bahwasanya adat kebiasaan yang ada di masyarakat itu ada 4, ya kan? Yang pertama adat yang sesuai dengan syariat. Adat yang tidak sesuai dengan syariat. Adat yang campur, ada yang sesuai, ada yang tidak. Maka yang sesuai kita ambil, yang tidak kita buang. Kadang campur. Campur, misalkan kebiasaan tertentu, kumpul-kumpul misalkan. Tapi di situ ada keyakinan, ada anggapan
warisan budaya, adat kebiasaan nenek moyang. Ya. Kumpul-kumpul iki mergo enek keyakinan seperti ini. Makan-makan mergo keyakinannya ada seperti ini. Lah itu. Maka hal-hal yang seperti itu, keyakinan-keyakinan itu dibuang, dan yang seperti ini dilakukan nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi nanti muncul yang akan kita bahas setelah ini. Kalau itu dilakukan secara rutinitas dalam waktu yang ditentukan, itu nanti menjadi id namanya. Menjadi apa yang disebut dengan id. Ya, perayaan. Perayaan. Makanya kita masuk. Salah satu adat kebiasaan yang muncul di masyarakat, tapi sebelum kita bahas ini, tadi yang sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan syariat, yang campur antara yang sesuai dan yang tidak, dan yang keempat adalah apa? Adat kebiasaan yang tidak dibahas oleh syariat. Syariat membiarkannya, tidak melarang dan juga tidak menegaskan, tidak memerintahkan. Ya, dan di situ tidak ada kemungkaran secara syariat. Artinya dibiarkan sudah. Makanya kembali kepada hukum asal. Jadi adatun muwafiqatun li syar'i, adat-adat yang sesuai dengan syariat, adatun mukhalifatun li syar'i, adat-adat yang menyelisihi syariat, adatun mukhtalatatun, adat-adat yang tercampur antara yang baik dan yang tidak baik, dan adatun maskutun anha, adat-adat yang dibiarkan oleh syariat dan syariat tidak membahasnya. Maka itu dikembalikan kepada uruf kebiasaan masing-masing daerah. Selama tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat. Ini. Jadi salah satu adat kebiasaan yang ada di masyarakat adalah apa yang masuk dalam kategori perayaan. Aid, ya, perayaan atau aid, merayakan. Ada beberapa muqaddimah yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Bahwasanya yang pertama sudah kita sampaikan, Islam itu agama yang sempurna. Semuanya sudah diatur oleh Islam. Islam agama yang paripurna. Ya. Bukan untuk mencari muka di hadapan orang. Bukan untuk mencari pujian dan sanjungan dari orang, enggak. Tapi semata-mata kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua orang nanti benci sama kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhun nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah, meskipun semua orang itu benci sama dia, maka Allah akan jadi Allah ridha sama orang ini, dan Allah akan menjadikan orang-orang itu ridha sama dia. Tapi sebaliknya, manil tamasa ridon nas bisa khatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, tapi dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah, yang membuat Allah itu murka, maka sakhitan nas, sakhitahullah. Allah akan benci sama orang ini, wa askhata alaihin nas. Dan Allah akan jadikan manusia itu benci sama dia. Benci sama dia. Ini. Dan ini memang konsekuensinya berat. Tidak semua orang siap, kan gitu kan? Ini kadang mending nyalahi syariat daripada nyalahi adat. Kadang seperti itu. Ini karena kalau nyalahi adat mesti kena laknat, kena hujat. Nah, kadang ya dipecat, kan? Dipecat jadi warga maksudnya ya. Kadang seperti itu. Makanya kita harus lihat dulu kita itu hamba siapa, kita beramal untuk siapa, tujuan kita itu kemana? Tujuan kita kemana? Itu beberapa muqaddimah. Kemudian yang kelima, bahwasanya Islam itu dalam masalah perayaan sudah menetapkan cuma ada dua perayaan. Cuma ada dua perayaan. Enggak lebih. Enggak lebih. Ini. Nanti dalilnya akan kita bahas. Jadi kapan adat kebiasaan itu dianggap sebagai perayaan, sebagai id? Id itu apa toh? Kata para ulama, yang namanya id adalah
ismun lima ya'udu minal istima'il am ala wajhin mu'tad a'id imma bi'audi sanah au bi'audil usbu' awi syahr au nahwi dhalik. Yang namanya id ya adalah nama untuk sesuatu ya, sesuatu yang isinya itu apa? Kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul bareng yang dilakukan secara berkala atau yang dilakukan secara berulang-ulang, baik setiap tahun, setiap pekan, atau setiap bulan, atau yang sejenisnya. Jadi yang namanya Id, perayaan itu acara kumpul-kumpul, untuk merayakan sesuatu, dan itu dilakukan secara berulang-ulang, secara berkala, baik itu sepekan sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Itu namanya Id. Makanya sesuatu dikatakan Id, perayaan itu adalah apabila di situ ada hari, waktu yang ditentukan, ya, waktu yang ditentukan. Di situ ada acara, ada kumpul bareng. Kemudian yang ketiga, di situ ada acaranya, Dan yang keempat, dilakukan secara berulang-ulang, Maka ini namanya Id sudah, ya, yaitu adanya perkumpulan, di situ ada acaranya, dilakukan pada hari tertentu atau bulan tertentu, ya kan? Hari tertentu atau bulan tertentu. Dan situ dilakukan secara berulang-ulang. Ini sudah masuk kategori Id. Masuk ke dalam kategori Id. Dan Id ini ada dua macam. Ada Idun Zamani dan Idun Makani. Id Zamani yaitu suatu perayaan yang dilakukan pada waktu tertentu secara berulang-ulang. Itu namanya Idun Zamani. Yang kedua namanya Idun Makani, yaitu adanya perkumpulan acara yang dilakukan di satu tempat tertentu, tempat tertentu dan dilakukan secara berulang-ulang. Idun Zamani, ya Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Yaumul Jum'ah, Idul Usbu', hari Jumat, hari raya pekanan. Kalau Idul Makani, Nabi SAW itu menyampaikan, ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha wardoha, ini Id Makani, yaitu apa? Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma la taj'al qabri aidan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu sebagai Id. Kuburanku sebagai Id, yaitu satu tempat yang didatangi secara berkala, berulang-ulang, dan di situ ada kumpul-kumpul dan ada acara. Itu Id Makani. Id Makani, yaitu yang dilakukan pada tempat tertentu. Kalau Id Zamani yang dilakukan pada waktu tertentu. Ini. Kemudian yang berikutnya, kadang sebagian orang mengatakan Id itu bagian dari adat. Apakah iya? Ternyata tidak. Perayaan itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Dan ini yang perlu dipahami. Yang perlu dipahami. Id itu termasuk bagian dari agama, termasuk bagian dari syariat. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu. Setiap umat
telah kami jadikan untuknya ritual ibadah tertentu yang mereka lakukan. Al-Hajj 67. Al-Hajj 67. Dan termasuk mansak di sini adalah al-Id itu sendiri. Bahkan kata para ulama, al-Idu min akhassi ma tatamayyazu bihi syara'i. Perayaan Id itu adalah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh syariat tertentu, agama tertentu, keyakinan tertentu, tertentu. Ini. Jadi setiap umat punya Id, punya perayaan, punya hari yang dirayakan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, inna likulli qaumin 'idan wa inna hadza 'iduna. Setiap kaum itu punya Id, punya hari raya. Dan ini adalah hari raya kita. Ini hari raya kita. Makanya sekali lagi, Id itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya, termasuk bagian dari syariat. Bagian dari syariat. Ikhwatul Islam wa akhwati rahimani Allah wa ikum jami'an. Jadi di dalam Islam cuma ada dua Id, cuma ada dua hari raya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah jami'an dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda. Beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Penduduk Madinah memiliki dua hari raya, hari perayaan. Berarti itu adat ataupun kebiasaan yang turun temurun. Ya, turun temurun. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma hadzanil yauman, ini hari apa kok kalian rayakan? Kata penduduk Madinah, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Iya, ini sudah kami biasa rayakan semasa kami di masa jahiliyah. Lantas Nabi SAW menyatakan apa? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Lihat, Rasulullah SAW menggunakan dua penegasan, inna dan qad. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad abdalakum, sungguh-sungguh Allah telah menggantikan buat kalian bihima, menggantikan dua hari raya tersebut khairan minhuma, dua hari raya yang lebih baik. Apa itu? Yaumal adha wa yaumal fitr. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan dalam riwayat Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala ada tambahan, kana li ahlil jahiliyati yaumani fi kulli sana yal'abuna fihima. Dahulu masyarakat jahiliyah memiliki dua hari yang mereka rayakan. Dua hari yang mereka rayakan setiap tahun, dirayakan setiap tahun. Makanya dikatakan Id karena apa? Berulang setiap tahun. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah sungguh-sungguh telah menggantikan buat kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya kalian. Ini menunjukkan apa? Yaqtadi tarkal jami' siwa yaumil idain. Sabda beliau alaihi salam menunjukkan bahwasanya semua bentuk perayaan harus ditinggalkan dan tidak boleh digabungkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Penegasannya yang ketiga adalah sabda beliau khairan minhuma, hari raya yang lebih baik daripada kedua hari raya. Berarti harus diganti sudah. Nah, sesuatu sudah diganti, dipakai lagi enggak? Nah, enggak. Kalau sudah diganti,
Sudah ada penggantinya, yang nggak usah dipakai lagi. Nggak boleh pakai lagi. Ini. Jadi sekali lagi, sabda Nabi alaihi salatu wasallam di atas sangat jelas dan tegas. Islam hanya mengakui 2 hari raya setiap tahun dan 1 hari raya setiap pekan, yaitu hari Jumat. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah jami'an. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Beliau bercerita suatu hari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardah, ya, masuk ke rumah Rasulullah SAW, yaitu rumahnya Aisyah. Dan bertepatan dengan hari raya. Di situ ternyata ada 2 budak perempuan yang masih kecil, ya, bukan budak. Ada 2 anak kecil dari kalangan Ansor yang menyenandungkan beberapa bait syair. Syair. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melarang. Lah ini kok nyanyi-nyanyi, ya, menyenandungkan bait syair, ya. Yaitu bait-bait syair yang mereka biasa ucapkan pada saat perang Bu'ath namanya. Perang Bu'ath itu perang yang berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, penduduk asli kota Madinah radhiyallahu anhum ajma'in. Disenandungkan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaget, amazamirus syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kok ada seruling setan, ya, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fi yaumi id, dan itu disenandungkan pada hari raya. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Wahai Abu Bakar, setiap kaum itu punya id, punya hari raya, dan hari raya kita ya ini. Sehingga menyenandungkan beberapa bait syair, yang penting tidak ada lantunan musik, pakai alat musik, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap hari raya itu menjadi kekhususan bagi setiap bangsa, setiap kaum, setiap umat beragama. Dan Islam sudah punya hari raya sendiri. Ya, adzan terlebih dahulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Itu dua hadis tentang masalah Id kita. Bahwasanya kita punya Id sendiri, kita punya hari perayaan sendiri. Makanya orang yang merayakan, ya, melakukan perayaan-perayaan yang mana itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat, maka paling tidak, ya, ada 3 poin yang menjadi perhatian kita untuk menentukan apakah ikut merayakan seperti itu atau mendatangi perayaan-perayaan seperti itu diperbolehkan atau tidak. Yang pertama, orang yang melakukan perayaan-perayaan selain Idul Adha dan juga Idul Fitri berarti dia masuk ke dalam al-ibtida' fiddin, menambah sesuatu di dalam agama. Menambah sesuatu dalam agama itu apa? Menambah hari raya lain selain Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Makanya perayaan ini yang diulang setiap tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun, atau 25 tahun, atau 50 tahun, kan gitu kan? Ada yang merayakan 50 tahunan ya, atau 25 tahunan, kan gitu kan? Ya. Pernikahan itu loh, usia pernikahan apa namanya itu? Alas pokoknya itu. Itu kan berarti dia telah jatuh ke dalam perbuatan apa? Menambahkan sesuatu pada dalam agama. Padahal menambah sesuatu di dalam agama dilarang. Oke. Enggak kok. Enggak nambah-nambah. Oke. Kalau seandainya ini bisa lepas untuk yang pertama ini tidak disebut menambah sesuatu di dalam agama karena ini kebiasaan. Udah masuk kepada adat kebiasaan, bukan masuk ke dalam agama. Ini bukan termasuk ajaran agama, tapi ini masuknya ke adat kebiasaan, dan hukum adat kebiasaan itu apa? Adalah mubah. Oke, mubah. Tapi adat kebiasaan ini itu sebetulnya kalau ditelusuri secara sejarah sakjane niru sapa to? Niru orang di luar Islam kan gitu kan? Lah, niru orang di luar Islam hukumnya boleh atau tidak? Kan gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Melu-melu, ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan. Bahkan jangankan ikut-ikutan orang-orang di luar Islam, ikut-ikutan orang yang fasik. Kadang nyuwun sewu, untuk masalah Idul Adha, Idul Fitri, adem ayem biasa-biasa wae. Tapi kalau urusan perayaan yang satu ini melebihi hari raya, lebih meneh. Ya, lebih lagi. Nih hari raya Idul Fitri, Idul Adha yang menjadi hari raya resmi di dalam ajaran yang diwariskan Nabi alaihi salatu wasallam, kok kebagian umat Islam mensikapinya biasa-biasa wae. Enggak seheboh itu. Tapi giliran merayakan perayaan ini, Masya Allah, hebohnya luar biasa. Lebih rame, lebih meriah. Nah, Idul Adha orang duwe beras ora apa-apa, kan gitu kan? Santai gitu. Tapi kalau ini orang duwe beras mumet. Kan gitu kan? Nah, itu. Berarti terjatuh ke dalam hal apa? Selain tadi menyerupai mungkin itu perayaan orang-orang di luar Islam, malah justru mendudukan perayaan ini di atas perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal Nabi SAW sudah menyatakan apa? Khairan min huma. Yang lebih baik daripada perayaan itu. Nah, ini malah sebaliknya. Idul Adha, Idul Fitri malah dikalahkan. Itu. Ada unsur apa? Menyerupai. Kemudian yang ketiga, oke lah, nggak dikatakan enggak, ini nggak menyerupai orang-orang di luar Islam, nggak apa-apa. Tapi kita lihat apa yang terjadi di dalam perayaan itu. Ada beberapa hal yang mungkin di situ ada keyakinan. Ada ritual. Oh, enggak ada keyakinan, enggak ada ritual yang gini-gini, enggak apa-apa, sudah kita nerima. Tapi kadang orang kalau sudah merayakan yang seperti itu dienek-enek ke, ya, membebani diri. Wong kadang nggo mangan saben dina ya lan lah kok urusan kaya ngono kuwi dibela-bela nganti utang
utang misalkan. Nah, itu yang jadi masalahnya di situ. Ya, masalah di situ. Makanya ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, oke lah memuliakan tamu itu bagus. Memuliakan tamu itu bagus. Tapi jangan sampai kita membebani diri. Wong Allah Subhanahu wa taala saja menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa sesuai kecuali dengan kemampuannya. Al-Baqarah 286. Lah ora mampu kok ngati dienek-enek. Isin meneh. Wah, isin. Gitu loh. Malu pakai ini. Dan urusan takalluf, ya, takalluf di dalam masalah menjamu tamu itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Takalluf dalam menjamu tamu itu tidak diperbolehkan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan hadis ini beliau sahihkan dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Dari Syaqiq rahimahullah taala, beliau bercerita, dakhaltu ana wa sahibun li ala Salman radhiyallahu anhu. Aku pernah bersama temanku berkunjung ke rumah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wardah. Faqarraba ilaina khubzan wa milhan. Lalu kami dikasih hidangan roti dan garam. Suruh makan roti sama garam. Faqala, lantas Salmanul Farisi radhiyallahu anhu warda berkata, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana 'anit takallufi la takallaftu lakum. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami untuk mengada-ada di dalam menjamu tamu, memuliakan tamu, pasti akan saya golek-golek sing luwih enak gitu lah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjamu kalian dengan makanan yang enak. Berarti ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kan bagus saat menghormati tamu, memuliakan tamu, ya kan? Itu kan dapat pahala, ya betul. Tapi kalau sampai membebani diri, nyusahin sendiri, nganti utang ke sana ke kemari, itu yang nggak diperbolehkan. Ya, ini. Apalagi yang kedua, untuk bangga-banggaan, litafakhur. Aduh, aku bangga-banggaan. Sebagian orang bangga kalau tamunya lebih banyak daripada tetangganya. Oh, nggonku tamu ini orang entek-entek. Dino aku entek welasan yuto, sapiku nganti tak jual. Nah, ya nanti bangga-banggaan, pamer-pameran, tambah lagi itu. Apalagi ditambah lagi keyakinan, semakin banyak yang datang, semakin barokah. Lah itu lagi. Nah ini loh, hal-hal yang seperti ini yang kemudian kenapa kita harus berhati-hati. Memang mungkin nggak ada ritual, nggak ada keyakinan ini dan itu. Itulah. Itu masuk apa perayaan Id karena apa dilakukan secara berulang-ulang, setiap tanggal itu, setiap hari itu, setiap bulan itu, setiap tahunnya. Dan ada acaranya, ada kumpul-kumpulnya, iya kan? Itu kan definisi Id tadi kan seperti itu. Nah, ini. Kemudian ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang penting kan saya enggak melaksanakan, Ustaz. Saya kan cuma diundang. Diundang. Mosok diundang mangan ra teko. Baca surat Al-Furqan ayat 72. Di antara tanda-tanda ibadur Rahman, hamba-hamba Allah, zat yang maha pengasih lagi penyayang adalah walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Sudah ketemu? Al-Furqan 72.
Monggo, nyuwun tolong diwasakan artosipun. Tak ngombe sik. Sinten ingkang badhe maos? Biasanya Abu Harun nggak bawa HP. Nah. Enten? Al-Furqan 72. Dan orang-orang yang dan apabila tidak ada faedahnya, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini dia. Jadi poinnya itu adalah menjaga kehormatan diri, muru'ah ya. Di sini walladzina la yashhaduna az-zur. Terjemahannya tadi dikatakan dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Itu makna yang pertama. Ada penafsiran lain dari kalimat wala yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak mendatangi az-zur. Az-zur itu apa? Kata Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, tokoh besar di kalangan tabi'in rahimahumullahu ajmain, seperti dikutip diriwayatkan Imam Abu Bakar Al-Khallal, Abu Bakar Al-Khallal dalam kitabnya Al-Jami. Beliau menafsirkan walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak mendatangi zur, tidak mendatangi az-zur. Apa? Ai huwa sya'anin. Asy'anin itu artinya adalah salah satu perayaan milik orang-orang Nasrani. Jadi maknanya walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak mendatangi perayaan-perayaan agama lain. Ikut-ikutan merayakan, mendatangi perayaan agama lain selain perayaan yang sudah disyariatkan Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian penafsiran Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid ini murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma jami'an. Imam Mujahid rahimahullah taala mengatakan yang namanya az-zur itu adalah a'yadul musyrikin. Jadi maknanya dan orang-orang yang tidak mendatangi perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Makanya kalau kita lihat perayaan-perayaan yang ada, yang menjadi adat istiadat yang sudah turun-menurun, kalau kita mau pelajari sejarahnya, itu sebetulnya perayaan milik siapa sih? Itulah yang perlu kita bahas. Kita harus jujur melihat sejarah. Itu perayaan milik siapa? Ya, kalau kita merayakannya sebetulnya kita sedang nguri-nguri perayaannya siapa. Itu saja sudah. Ya. Meskipun harus dibungkus ini itu dan sebagainya. Gak meninggalkan bekasnya. Sama saja bekasnya masih ada, cuma dibungkus dengan yang lain. Ya. Tidak menjadikan suatu masalah itu menjadi sah atau diperbolehkan. Karena dilihat sejarah dulu. Jadi mendatangi id orang-orang musyrik. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rabi Ibnu Anas rahimahullah ta'ala. Yang namanya az-zur adalah a'yadul musyrikin. Hari rayanya orang-orang musyrik. Jadi mendatangi enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Ini yang kami pegangi. Ini yang kami pahami. Ini yang kami ikuti. Kalau misalkan di antara panjenengan punya pegangan lain, punya rujukannya, silakan. Tadi kaidahnya sudah saya sampaikan di awal, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing di hadapan Allah. Dan kami punya hujjah, kami punya dalil. Kenapa kami mengambil sikap seperti ini? Ya, kalau sebagian orang mau ngambil yang lainnya, silakan. Nanti juga di sana juga akan mempertanggungjawabkan sendiri kok.
Ya, tapi yang menjadi kepentingan kami adalah mendudukan masalah. Ini loh masalahnya, ya, ini loh masalahnya. Biar tidak abu-abu lagi. Ya, biar jelas permasalahannya. Dikuatkan lagi. Nabi SAW, ya, masalah mendatangi ini. Padahal nggak ada perayaannya di situ, hanya mendatangi tempatnya tok. Itu nggak boleh. Padahal nggak ada perayaan. Suatu ketika Nabi SAW ditanya, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3313. Didatangi seseorang yang bertanya tentang nazar yang pernah beliau katakan, beliau buat radhiyallahu anhu warḍah. Ini diriwayatkan dari Thabit Ibnu Dhahhak rahimahullah. Pingin nazar apa? Nyembelih onta di tempat yang namanya Buana. Nama tempat namanya Buana. Masya Allah. Sahabat ini radhiyallahu anhu warḍah enggak mau gegabah. Sebelum melaksanakan nazarnya, beliau tanya dulu sama Rasulullah SAW. Fa'ata Rasulullah SAW. Datanglah beliau kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, inni nazartu an anhara ibilan bibuana. Wahai Rasulullah, aku telah bernazar ingin menyembelih onta di daerah namanya Buana. Apa yang ditanyakan Nabi SAW? Dua hal. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Di Buana itu ada enggak patung berhala yang biasa disembah? Kata sahabat tadi, enggak ada ya Rasulullah. Kemudian pertanyaan kedua ini, fahal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di tempat itu ada id, ada perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang? Ada perayaannya enggak? Padahal saat itu enggak ada perayaan, tapi tempat itu biasa dipakai untuk perayaan. Kata orang sahabat tadi, tidak ada. Makanya Nabi SAW bersabda, aufi binadharik. Sudah, tunaikan nazarmu. Ada dua pertanyaan penting yang disampaikan Nabi SAW. Satu, ada patungnya enggak di situ yang biasa disembah. Yang kedua, ada perayaan enggak di situ? Ada perayaan enggak di situ? Ini. Makanya pertanyaan Nabi SAW, hal biha idun min a'yadihin. Apakah di tempat itu ada perayaan apa enggak? Ini menunjukkan secara tegas dan jelas, ya, bahwa hanya sekedar datang ke tempat yang biasa dipakai untuk perayaan, untuk menyembelih untuk menunaikan nazar, itu aja enggak boleh, apalagi ikut dalam perayaannya. Apalagi ikut dalam perayaannya. Jadi sekali lagi, ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa ikum jami'an, inilah, ya, apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya mensikapi tentang hari raya, yaitu yang disebut dengan Id. Apalagi itu sudah ada kaitannya dengan apa? Keyakinan-keyakinan yang tidak benar, ya kan? Kemudian di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itulah. Maka, ya, meskipun kita tidak merayakannya, bukan kita yang mengadakannya, tapi dengan datangnya kita berarti kita ikut merayakan. Ikut merayakan. Kena dalam firman Allah surah Al-Furqan ayat 72. Ya, oleh sebab itu kami katakan Allahu a'lam bissawab, dan ini yang kami pegang, kita harus berhati-hati. Cukup dengan dua perayaan yang diberikan dan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang lain-lain sudah. Ya, apalagi kalau seandainya lebih mementingkan perayaan itu daripada hari raya yang seharusnya dirayakan. Ya, kadang di sebagian tempat gitu, hari raya sepi, tapi urusan ini walau rame ini, ya Allah, melebihi hari raya. Itu sudah kelihatan jelas, itu perayaan namanya. Itu namanya perayaan. Monggo lah, ya, monggo. Saya tidak memaksa,
Memang yang namanya orang nggak boleh memaksa, ya, nggak memaksa. Tapi kewajiban kami hanya menjelaskan masalah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah. Ya, ini saja dulu karena kalau tak lanjutin nanti malah ya ini panjang karena kita sedang membahas hadis dari Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu yang insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu saja, semoga menjadi jelas bagi kita semua duduk permasalahannya, ya, meskipun detail ataupun secara spesifik kami membahasnya karena memang tujuan kami hanya memberikan kaidah-kaidah, ya, memberikan poin-poin penting untuk dipakai dalam semua kasus. Dalam semua masalah, bukan hanya masalah full A, B, C tertentu saja, tapi untuk semua masalah. Ya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.